Akhirnya kita semua pada siang hari ini tentunya dapat berkumpul kembali di acara sosialisasi Festival Film Kampung untuk tahun 2025. Dan ini acaranya santai aja ya Bapak Ibu, karena ini baru sosialisasi, bukan acara yang terlalu formal. Tapi nanti Bapak Ibu siapkan pertanyaan apabila nanti mau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nanti kita akan ada sesi diskusinya. Oke, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mohon maaf, kita langsung saja mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari pejabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Bapak Iin Daiman SIP MSI. Dengan hormat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo ya doain Pak Dodi ya, karena Pak Maruf lagi ada acara dulu ya. Ada kunjungan dari Kota Cimahi nih, hebatnya Cirebon banyak tamunya. Yang saya hormati, saya manggilnya apa nih? Rekan saya, Amit, adik saya, apa mani, soalnya ya pada baik. Bola pokoknya yang di sebelah kanan saya lah, begitulah ya gitu. Santai aja kan tadi MC bilang kan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, sekaligus juga perkenalkan Om Deddy Kampleng, biar Om aja lah, biar Om aja ya, gitu. Om Deddy Kampleng, ruangan ini ada ruangan baru, namanya zona melantai. Jadi membaca lan nyantai. Di sini silakan teman-teman mau nyantai, mau membaca, mau sambil kelepan, nggak apa. Yang penting apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi oleh MC, bahwa siang hari ini kita ada agenda terkait dengan sosialisasi Festival Film Kampung. Kami atas nama Pemerintah Daerah terima Om Deddy Kampleng atas inisiasinya, karena kalau seniman budayawan itu tidak berinisiasi, tidak berkreasi, akan lumpuh layu. Dan beliau itu sampai eksis sekarang itu sampai tadinya rambutnya botak, sekarang menjadi gondrong. Ini karena berkreasi terus-terusan, ini luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Ya, kalau beliau harus banyak tepuk tangan ya, kayak nanti terbang sendiri kalau dia tepuk tangan. Saya atas nama Pemerintah Daerah mengaturkan terima kasih atas kreativitas dan inovasinya. Ini teman-teman, kita khususnya saya bicara ke teman-teman birokrat ya, kita butuh belajar dari siapapun. Kami berharap siapapun saling belajar juga. Model di sini ada Pak RW, Bu RW ya, ada aktivis, ada anak-anak muda, ada bervariasi lah. Yang jelas ini manusia semua ya, Om Deddy ya, manusia semua. Jadi saya seharusnya kita harus saling belajar, saling melengkapi. Karena ketika berbicara tentang Cirebon, pertama tidak hanya cukup dikelola oleh pemerintahan daerah saja. Yang kedua, bicara Cirebon tidak hanya dikelola oleh seniman budayawan, RT, RW, dan lain sebagainya, hanya cukup itu sebenarnya. Kita butuh sinergi kolaborasi. Nah, apa wujud sinergi kolaborasi ini? Adalah melalui salah satunya yang sudah digagas oleh Om Deddy Kampleng bekerja sama dengan teman-teman Regis dan lain sebagainya, kolaborasi dengan RT, RW, dan para lurah camat, adalah Festival Film Kampung. Walaupun secara definisi operasional itu mungkin tidak pas, nanti Om Deddy yang menyampaikan ya, Mas Deddy sampaikan apa itu, walaupun yang kesekian kalinya tersampaikan. Yang jelas kami dari pemerintah daerah Kota Cirebon berharap pertama, partisipasi aktif dari teman-teman perangkat daerah. Karena yang menilai, ya tahu nanti format sekarang apakah ada perubahan, nanti Mas Deddy Kampleng yang menjelaskan ya. Karena partisipasi ini teman-teman semua, para RW, pengurus RW, masyarakat semua, kita butuh partisipasi. Setidaknya kami dari tahun keempat ya, mau tahun keempat, kami memperoleh dampak yang sangat positif. Kami tahu dari narasi yang disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan dari film kampung yang sudah dilaksanakan, kami tahu potret potensi yang ada di teman-teman semua. Cuman penyakit kita itu kadang ini otokritik nih. Kalau saya bicara kritik itu bukan kritik ke masyarakat, tapi kritik ke kita semua, termasuk pemerintah daerah. Jadi kita kalau bicara potensi, selalu dan seringnya bangga dengan potensi. Contoh, kita bangga punya 4 keraton, betul kan? Kita bangga punya alun-alun Kejaksan, kita bangga punya ini, punya itu.
bangga seperti itu. Tapi mau diapakan yang kita banggakan itu? Ini yang saya tantang ke teman-teman semua. Melalui Minat Kampung ini kemarin saya udah tahu, waduh ini RW di Grenjeng filmnya bla bla bla, RW di Larangan filmnya ini keren-keren semua. Saya tidak mengkategorikan mana film bagus, yang bisa membuat film itu adalah bagi saya itu keren. Karena kenapa saya tidak bisa bikin film? Nah, pesan yang disampaikan ternyata bagus. Ada yang terhadap masalah lingkungan. Waktu itu saya lihat masalah ini mungkin sekarang temanya apa malah anak ya, pokoknya apa deh nanti dijelaskan oleh Mas Dedi Kampeng. Nah, semua itu potensi yang kita miliki, baik potensi yang tanda petik yang positif maupun potensi yang harus kita angkat. Saya kemarin hadir di acara di salah satu di kelurahan Harjamukti, ada Harjamukti hadir ya. Anak-anak muda di mana Grenjeng ya di itu. Kalian ya, yang itu ya, saya lupa. Mana RW-nya, mana ada RW-nya mana? Hadir ya. Nah, saya sebut apresiasi. Kenapa? Tapi saya tidak cukup hanya mengapresiasi saja. Sebelum teman-teman bisa menunjukkan bahwa mohon maaf, ex TPA Grenjeng, tempat pembuangan akhir sampah dan jin di Grenjeng. Guyon ya, jangan marah nih ya. Ya, dia benar. Salah satunya sudah terbuang ini. Nah, kita balikan gitu. Kalau bahasa kuliahnya sih teori SWOT itu kan strength, weakness, opportunity, and threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan tantangan. Peluang dan ancaman. Nah, kadang kita kalau bicara peluang, kekuatan, merasa tadi potensi. Kita banyak potensi, tapi setelah banyak banget itu mau diapakan, mandek di situ. Nah, saya mengajak dengan cara seperti ini, teman-teman semua bisa tuh mengeksplorasi potensi yang ada, mau diapakan. Ketika bicara kelemahan, kita jangan hanya, saya sih tidak punya kemampuan apa-apa, saya sih lemah dan sebagainya. Itu cemen banget gitu. Saya ingin kelemahan itu dibalikan menjadi sebuah kekuatan. Contoh tadi bilang, ini hanya uji petik aja kan. Kemarin di TPA Grenjeng, tempat pembuangan akhir ya, bukan anak ya, akhir di sana di Grenjeng seperti itu. Image-nya kenapa? Tempat pembuangan akhir sampah, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa dikelola dengan baik. Karena kenapa? Kemarin saya hadir ke sana dengan Maijen Yudo, Pak Yudo ya, Maijen, Jenderal dari Universitas Pertahanan. Saya hadir dengan Profesor Dede yang bisa mengolah sampah plastik bisa menjadi pupuk melalui pengolahan bakteri E. coli. Ini ada sedikit ilmiah. Artinya apa teman-teman semua? Yang kata kita tidak mungkin, kata pakarnya itu mungkin. Itu kan? Saya ingat kemarin dapat pencerahan daripada Dahlan Iskan, yang bisa memajukan sesuatu itu bukan orang lain, tapi kita. Minum Kampung ini yang bisa memajukan kita adalah kita sendiri melalui Mas Om Dedi. Nah, itu caranya bagaimana eksplorasi. Setelah itu monggo silahkan seperti apa dikembangkan. Pertama, SKPD saya berharap partisipasi aktifnya selama ini kan yang menilai salah satu adalah teman-teman perangkat daerah. Kenapa? Bukan tanpa filosofi, supaya teman-teman kalau itu nyangkut lingkungan hidup berpikir, oh ternyata ada bisa contoh. Kalau dari Ella ternyata ada sampah yang bisa mendatangkan uang. Saya tadi pagi di Rakoron Samat Lurah saya sampaikan, sampah itu jangan dipandang kotor, jangan dipandang hina. Karena banyak orang kaya dari ngelola sampah. Itu kan? Ada namanya ekonomi sirkular, ada namanya program yang lain dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa jadi untuk misalkan Bapeda merencanakan yang lainnya begitu pun. Nah, ini yang saya ingin ajak ke teman-teman semua. Yang berikutnya, karena memang tematik ya Om Dedi, nanti tematik dalam artian tahun ini bisa jadi temanya apa dan sebagainya. Tapi itu tidak hanya sekedar para ekspresi, para sineas atau katakanlah video konten dan konten kreator dan sebagainya. Tapi pertama yang saya ingin lihat, kami ingin lihat adalah bagaimana siapa bisa memetakan potensi yang dimiliki.
Setelah itu actionnya apa yang harus kita lakukan. Nah, saya berharap itu yang kita diberikan. Tapi setidaknya 3 tahun terakhir kami apresiasi ternyata banyak calon-calon sineas, ahli-ahli sineas itu ternyata ada di kota Cirebon. Saya beberapa tahun yang lalu menghadiri, bahkan boleh bilang menginisiasi Festival Film Cirebon FFC di Gedung Kesenian. Mungkin bisa jadi ada di sini juga, tapi itu untuk pelajar. Pesertanya berapa? 400 sineas peserta video pendek itu. Waktu itu yang salah satu adik itu kalau betul lupa Jajang Cek Nur apa Yayang Cek Nur, bacanya saya Yayang Cek Nur, barangkali terlalu mesra saya manggilnya ya. Seperti itu. Ternyata apa? Keren-keren loh. Anak-anak muda, anak-anak itu yang kreatif seperti itu luar biasa. Dan saya berharap ini impact-nya juga menggali kreativitas, inovasi, yang lain-lainnya. Siapa tahu dengan seperti itu, ya kita bisa menjadi apa? Menjadi sineas, menjadi katakanlah yang lain-lainnya yang notabene secara ekonomi bisa mendatangkan penghasilan. Apalagi sekarang apapun bisa jadi duit. Dan saya ingin seperti itulah, ekonomi kreatif itu bisa bergerak, berjalan. Cirebon banyak tamu. Kemarin saya ke Mall UKM, saya kedatangan 40 mahasiswa dari Timor Leste, saudara tiri kita karena sudah pecah kongsi di itu kan. Datang ke Mall UKM. Dari apa? Dari medsos. Tahunya kenapa? Ya kita narasikan bahwa Cirebon ini ya banyak potensi, ya banyak kemenarikan dan sebagainya. Nah, saya berharap teman-teman semua partisipasi aktif. Para ketua RW, ketua RT, para lurah, terima kasih, para Karang Taruna. Saya berpikir, mohon maaf, saya bukan ini menyampaikan ketika saya pindah dari Kepala Dinas Sosial, saya menginisiasi reaktivasi kembali peran Karang Taruna. Makanya muncul Karang Taruna itu walaupun bukan oleh saya. Di ini nggak ada, alhamdulillah masuk peta dan sebagainya. Terus saya berharap kenapa di kabupaten yang lain ada istilahnya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Tidak salah kalau di kota Cirebon ada apa namanya, tapi anak-anak muda itu berkreasi. Dan anak-anak tua yang jiwanya muda, kategori muda juga kan. Ini kalau hitungan usia udah masuk fosil kategorinya, tapi saya anggap masih muda gitu. Iya, tapi makanya saya tidak melihat usia, saya juga sama. Jadi yang di depan ini adalah manusia muda, tapi jiwa manusia yang sudah old, tapi kita punya jiwa-jiwa muda. Makanya saya juga mengajaknya di zona melantai ini. Jadi kalau Mas Dedi, Om Dedi ditanya mau kemana? Mau melantai, itu ada gaya gitu. Tapi ibu-ibu mah diajak melantai, apa saya di rumah juga melantai aja kan ngepel gitu. Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, kerjasamanya. Nanti secara teknis Om Dedi kampleng, nggak perlu bagus-bagus, paling nggak kampleng aja gitu. Beliau sering daripada saya panggil Om Dedi Kasep marah karena tidak percaya kaset gitu. Jadi lebih senangnya kampleng aja Pak. Ya udah bisa apa-apa. Jadi nanti Om Dedi Kampleng yang akan menjelaskan teknis seperti apa dan sebagainya. Tapi yang kami harapkan teman-teman tidak hanya berpartisipasi aktif pada pembuatan film kampung ini, tapi pesan moralnya apa, tindak lanjut apa. Saya ingin 1, 2 atau beberapa output dari kegiatan film kampung ini muncul seperti itu. Karena kenapa? Kemarin baru kita mungkin kalau bilang di player ada player standing player itu kemarin kita baru bikin film oleh Pak Tarmizi Arka, salah satu sutradara yang membuat film Singkawang, artisnya Pak Inwong, saya hafal. Dan kemarin Senyum Merah Putih dibuat film, cuma kebetulan saya diminta tampil, saya sedang naik haji, nggak bisa. Jadi tadi Pak Wali dengan saya mau tampil. Nah siapa tahu teman-teman itu muncul sinias-sinias baru, muncul kreativitas yang baru yang notabene konsepnya problem solving, pemecahan masalah terhadap yang ada di kita ini. Mungkin itu, mohon maaf agak panjang dan sedikit agak tausiah soalnya sudah dekat hari Jumat, hari Jumat. Tapi mudah-mudahan bukan mengajari para sinias, para teman-teman semua, apalagi ini para senior, guru-guru. Jangan sampai, wah Pak Sekda belagu banget. Enggak, saya hanya semata-mata ngomong begini, berani begini karena di samping kanan saya seperti ini gitu. Kalau seperti itu saya tidak akan berani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tapi saya menyesuaikan karena ada tugas lain. Oke? Karena saya juga tidak terlalu
lama dengan yang seperti ini nanti kontaminasi. Terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buyur, warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sekda, dan perlu diinformasiin untuk tahun depan tema dari Festival Film Kampung ini adalah Kampung Bocahe Kita. Ya, oke, selanjutnya kita saksikan dulu pemaparan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Dodi Solihuddin STMT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati